Horas, jumpa lagi dengan kami Baligi Akademi di tepian Danau Toba yang indah. Pemirsa, ya ini tanggal 27 April 2016 ya. Tepat saya 4 bulan dalam merintis menjadi YouTuber amatir secara mendadak tanggal 27 Desember 2023 ya. Sekarang 27 April 2024 ya. Jadi tepat 4 bulan ya. Pertimbangan saya adalah dalam beberapa bulan saya ini menjadi YouTube amatir, seharusnya Bang Uto dan para 4.000 lawyer yang kemarin berkumpul di Hotel Sahid ya, Grand Sahid itu harusnya sudah mengambil tindakan ya, supaya isu ini tidak benar-benar mati ya, tidak benar-benar pudar ya, karena detik demi detik ya, menit, jam berlalu, hari berlalu ya. Ada saudara sebangsa kita ya, bernama Jessica Kumalo Wongso yang harus mendekam di penjara ya, menahan hidupnya di penjara, dituntut, didakwa, dituntut, dan bahkan dipidana. Semuanya itu berdasarkan hasil rekayasa ya, yang diorkestrasi oleh Krishnamurti, Muhammad Nur Al-Azhar, dan Christopher Harimantrianto. Jadi kita sangat berduka ini. Penegakan hukum di Indonesia ini benar-benar sudah pada titik terendah ya. Sudah sangat rendah dan mengkhawatirkan kalau menurut saya ya. Karena kita sudah laporkan aduan ya, padahal aduan itu ada di undang-undang juga ya, bahwa Polri harus menerima aduan masyarakat, tetapi undang-undang hanyalah sebatas tulisan ya. Bahkan ada itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 juga ada, di peraturan kepolisian negara juga sudah ada juga ya, polisi harus menerima aduan masyarakat, tetapi seperti biasanya undang-undang hanya untuk ditulis, bukan untuk dilakukan ya. Ya, sudah 8 tahun seorang anak bangsa ya direkayasa oleh mereka-mereka ini, dan seolah-olah negara itu tidak punya kapasitas wewenang apapun untuk mengkoreksi ini ya. Padahal ketika Pilpres, politik praktis semua berlomba-lomba untuk cari panggung, seolah-olah menjadi patriot patriot demokrasi. Tetapi kasus ini sekarang semua bungkam ya. Para politisi-politisi, anggota-anggota DPR ya, saya sudah laporkan juga ke emailnya sekretaris DPR, tapi tak ada juga harapan, nggak ada respon. Nah inilah ya, ketika politik praktis semua, fakultas hukum, universitas sampai rektor ya, me, ada seruan moral. Ini penting juga para ahli-ahli, para dosen-dosen, dan para pengamat. Kenapa kalian diam saja? Apakah ini tidak seksi lagi kasus ini untuk membawa nama kalian ke panggung nasional? Saya juga tidak paham ya. Tapi apa yang saya paham adalah saya 1 billion% ini adalah rekayasa yang sangat terstruktur rapi, terorganisir ya, mulai dari apa rekayasa video CCTV diperintahkan Krishnamurti, dilakukan oleh Muhammad Nur Al-Azhar, dan dibantu oleh Christopher Harimantrianto, dan saya yakin ada beberapa orang lagi untuk membantu mereka dalam mengedit dan merekayasa video tersebut. Terus diberikan kepada ahli pidana ya, berkas itu, dan video itu dipertontonkan kepada mereka, kepada ahli-ahli, kepada saksi fakta, didistribusikan juga kepada jaksa
dipakai sebagai fakta persidangan, ya, bahkan dipertimbangkan sampai ke tingkat kasasi dan PK. Jadi inilah rekayasa yang maha brutal, melanggar hak asasi manusia, ya. Bagaimana Krishnamurti ini menggunakan video CCTV rekayasa itu sebagai alasan dia untuk memasukkan Jessica sebagai ke sel tikus, ya. 4 bulan, bayangkan saudara, 120 hari. Di manalah hatinya Krishnamurti ini, ya. Ya, kalau putrimu mendengar sekarang, apa yang akan dikatakan putrimu? Ya, ya, Krishnamurti. Ya, kalau ada bapak ibumu, bagaimana bapak ibumu cari pembenaran atas perbuatanmu itu, ya? Kalau kau yakin bahwa ini tidak direkayasa, ya ayo keluar dan bertanggung jawablah. Ya, 37 bukti ilmiah terbuka saya lakukan. Itulah ilmiah. Harus bisa diuji oleh pihak lain secara terbuka. Pihak satu, pihak dua, 1000. Itu harus berlaku universal. Kenapa kalian sembunyi sekarang? Ya karena kalian berharap amnesia publik. Saya bosan. Kanal YouTube yang sekarang berjuang juga sarang informasi dan Kompas informasi, ya. Itu tinggal itu mungkin yang sedang berjuang dan mereka akan berharap terjadi amnesia publik dan kita bosan. Satu-satunya harapan mereka adalah kelupaan massal, kelupaan publik, dan mereka akan merasa business as usual. Life must go on. Publik sudah lupa, nanti tinggal kita timpa dengan berita-berita lain. Sehingga nanti berita tentang rekayasanya Muhammad Noor Lazar, Christopher, dan Krishnamurti ini akan tertumpuk ke halaman 50 di Google Search. Ya, saya juga berharap kepada Ayo Jakarta, Ayo Bandung, ya, dan media online lainnya. Ayolah, buktikan kebebasan pers itu benar-benar sebagai pilar keempat demokrasi. Jangan pernah takut diancam. Perjuangkan idealisme jurnalistik. Karena saya pun pernah diancam. Ya. Saya pernah diancam tepat di depan hakim itu. Tapi saya harus mempertahankan ini. Karena apa? Ini bukan hanya untuk Jessica, ini untuk anak-anak kalian, anak-anak bangsa selanjutnya. Ya. Bagaimana ini orang Krishnamurti ini sudah menularkan ada 600 orang dirtipidum di anggota di bawah dia, ya, kantor dia di Reskrimum. 600 orang, produknya adalah rekayasa. Bayangkan, kalau itu tidak terstruktur, ya, mulai dari atas sampai bawah, tidak mungkin produknya adalah produk rekayasa, saudara. Karena ada pengawas di situ. Apa itu? Bang Wasidik, ya, ada kepala unit, ada kepala subunit di bawahnya dia. Kenapa itu bisa lolos video CCTV rekayasa dan BAP rekayasa itu dan diserahkan secara resmi kepada kejaksaan? Ini adalah komplotan, gitu loh, ya, komplotan yang sangat rapi, saudara, gitu loh, ya. Saya tidak tahu, ya mungkin mereka sudah sering melakukannya, gitu loh, makanya itu terstruktur, ya, mulai dari atas sampai ke bawah. Produk rekayasa dikeluarkan oleh lembaga negara, Reskrimum, direkturnya Krishnamurti, produknya rekayasa. Bayangkan, lembaga atau institusi yang berisi 600 orang, itu hasilnya rekayasa. 600 orang kali 10 juta aja sebulan mereka rata-rata. Sudah 6 miliar pajak rakyat membayar mereka tiap bulan. Tapi hasilnya rekayasa. Apa nggak rugi rakyat membayar pajak mereka, ya? 600 orang. Ini jumlah personil 660 orang. Produknya adalah video CCTV rekayasa. Ini negara apa ini, Pak? Pak Kapolri, Pak Presiden. Dengarkanlah dulu jeritan rakyat ini. Ini keadilan untuk rakyat kecilun jelata seperti kami ini mau dibawa kemana ini, Pak Presiden, Pak Kapolri? Ya,
DPR, Ketua DPR, Menko Polhukam. Jangan berharap publik untuk lupa ini. Ya, selanjutnya kita bahas ya. Tanggung jawab ini ya. Tito Karnavian, Jenderal Tito Karnavian. Dia diangkat Kapolri kalau nggak salah Juli ya, 2016. Jadi dia sebagai Kapolri Juli 2016 kalau saya tidak salah itu. Jadi pada saat menersangkakan Jessica, menahannya ya, mengolah bukti ya, mengolah berkas perkara, melakukan penyelidikan dan penyidikan, masih dia yang bertanggung jawab di sini kasus ini gitu. Dia masih Kapolda saat itu, Metro Jaya 2016. Bagaimana mungkin orang ini tidak bertanggung jawab ya? Wilayah hukum Polda dia yang nomor satu, apapun yang terjadi. Tito Karnavian ini yang bertanggung jawab. Saya tidak yakin orang ini tidak tahu rekayasa tersebut ya, karena menurut diwawancara di televisi, siapa, Edi Salihin, Darmawan Salihin mengatakan dia menonton CCTV itu. CCTV yang sudah direkayasa. Parah ya. Kita lihat dulu struktur organisasinya ya. Nah inilah struktur organisasi Polda tipe A khusus. Artinya untuk ibu kota Jakarta ya. Ada banyak ini ya. Wasda lah, Ditreskrimum, segala macam ini. Yang bertanggung jawab bintang 2, Irjen. Kapolda. Saat itu 2016 Tito Karnavian. Ya, Ditreskrimum inilah 660 orang itu ya, produknya BAP rekayasa dan video rekayasa ya. Inilah tanggung jawab dia adalah kepada Kapolda. Kok bisa Kapolda tidak tahu Pak, apalagi saat itu kasus ini adalah kasus yang menyita perhatian publik, perhatian nasional bahkan internasional ya. Jadi disinilah tanggung jawab dari Tito Karnavian ya, yang makanya saya desak Kapolri kalau ingin menuntaskan kasus ini, membongkar rekayasa ini, mulailah periksa dari Kapolda saat itu, Irjen ya, Tito Karnavian, Direktur Reskrimumnya saat itu Kombes Krisnamurti. Mulailah periksa mereka berdua ya, Kapolri. Jangan Anda pernah diamkan ini gitu. Nah, ini adalah personel ya, polisi maupun PNS itu di wilayah Polda tipe A khusus itu ada 12.678. Kalian bayangkan ini kalau kali 10 juta. Berapa miliar nih? Berapa ratus miliar membayar orang ini pajak rakyat. Apalagi kalau dikasih 15 juta. Rata-rata. Ini berapa ini? 300 miliar. Tak berapa lah ini? Bingung ngitungnya ya. Tapi hasilnya adalah produk rekayasa, saudara. 12.678 orang yang ada di Polda. Kok bisa keluar ya berkas acara hasil rekayasa dari video CCTV? Pertanyaannya lah kepada Kapolri. Kok bisa ini Kapolri? Ya, kok bisa ini menjadi barang bukti yang diserahkan kepada kejaksaan untuk bahan penuntutan, dakwaan, rekonstruksi, digunakan di persidangan, dipertontonkan di publik, di depan hakim. Aduh, parah kali Kapolri. Parah lah, parah. Nah inilah jumlah personil ya, yang tipe A, ya Polda tipe A khusus. Ada 12.678 orang. Hasilnya produknya rekayasa. Polda Metro Jaya 12.600, 12.000 lebih. Dikali 10 juta pun ini udah berapa ini? Entah berapa lah itu, 120 miliar. 12 miliar ya, sebulan itu. Belum lagi tunjangan yang lain-lain. Bayangin lah ya, 2024 ini pajak rakyat membayar membayar biaya untuk polisi ya 114 triliun, tapi tidak bisa membenahi ini.
Parah, parah. Aduh, Pak Kapolri. Ini bagaimana ini, Pak Kapolri? Anda kok mau dipermalukan seperti ini? Anda, aduh, nggak punya harga diri sekali. Masa memeriksa 114 triliun? Ya, memeriksa Tito Karnavian pun nggak berani. Memeriksa Krisnamurti pun nggak berani. Terus, Anda gunanya apa di sana? Gitu. Inilah kasus yang paling rekayasa, yang paling rapi, terstruktur. Ya, investigasi secara mendalam ini keterlibatan Tito Karnavian karena dia yang memimpin wilayah hukum Polda saat itu dan atasan langsung dari Krisnamurti. Tidak mungkin itu rekayasa itu dia tidak tahu. Tidak mungkin. Saya berani jamin itu, ya. Tidak mungkin Krisnamurti berani bermain sendiri tanpa ada yang membackup atau memerintah dia. Makanya Kapolri, ya, secara hukum, wilayah hukum, yang bertanggung jawab saat itu adalah Tito Karnavian. Kenapa terjadi rekayasa ini pada masa dia memimpin? Karena dia Kapolri saat itu mulai Juli 2016. Berarti pada saat dia Kapolda, mulai dari penahanan, pengumpulan bukti, ya, rekayasa itu, ya, menyusun berkas perkara itu dibawa ke pemimpinan Tito Karnavian. Karena sidang itu baru bulan Juni 2016. Bulan Juli baru dia Kapolri. Ya, sekitar itulah. Saya lupa, kemarin saya search. Ya, Juli 2016. Jadi, semua proses rekayasa ini, ya, masih di bawah kepemimpinan Tito Karnavian. Dan dia, menurut pengakuan Edi Salim, dia menonton video CCTV itu. Apakah sebodoh itu dia? Ya, karirnya saat itu irjen, ya, jabatannya bisa ditipu dengan gampang. Itu kan bisa gampang kalau dia nggak tahu. Kok itu saya berapa kali misalnya lah dia tanya, ya kan? Saya berapa kali memeriksa barang bukti video CCTV nggak sekabur ini? Kok bisa di tangan kalian kabur? Irjen loh, ya. Insting investigasinya, detektifnya harusnya jalan. Nggak gampang harusnya dia ditipu oleh Krisnamurti dan Muhammad Noah Lazar. Ya, kok itu resolusinya rendah? Kok biasanya tajam kok barang bukti kok bisa? Kok kabur begitu? Kok bisa itu siapa yang melakukannya? Harusnya dia kan. Tetapi apa yang terjadi? Dia tidak melakukan apa-apa. Kita bongkar pun sekarang rekayasa ini. Dia diam. Dia menandakan apa? Ya dia terlibat. Gitu loh. Dia bertanggung jawab. Minimal dia bertanggung jawab. Ya, terjadinya rekayasa ini dibawa ke pemimpinan dia. Wilayah hukum Polda itu dia yang lakukan. Oke, kita lihat peraturannya. Ya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, ya. Dalam rangka melaksanakan menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 13-14, ya, ini pasal 16 di bidang proses pidana. Kepolisian Negara Indonesia berwenang untuk melakukan penangkapan, ya, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Inilah powerful kan mereka. Yang G, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Yaitulah Christopher Harimanrianto dan Muhammad Noah Lazar. I, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut. Ya. Jadi jelas ya, polisi lah yang menyerahkan berkas perkara kepada penuntut. Makanya dia sendiri yang ngantar itu, ya, berkas perkara itu. Krisnamurti inilah yang mengantar sendiri, ya, barang bukti dan berkas perkara. Barang bukti termasuk barang bukti video CCTV yang sudah direkayasa Muhammad Noah Lazar dan Christopher dan tim, ya, dan diantar sendiri. Ya, sudah bolak-balik ditolak kalau nggak salah 4 kali kejaksaan, akhirnya dia datang sendiri dan lolos P21. Itulah ceritanya, ya. Jadi barang bukti itu mungkin kurang, ini belum ada buktinya dia begini, edit. Timnya Muhammad Noah Lazar kurang, ini edit begitu. Jadi ya itulah saudara, penegakan hukum di Indonesia ini yang sangat
apa ya, berada dalam titik yang paling rendah. Kalau menurut peraturan peraturan kepolisian negara nomor 14 tahun 2018, mungkin ini yang baru, yang turunan yang baru. Yang lama pasti mungkin mirip lah ya. Ini ada Polda bertugas melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tugas Polda. Ya, Pasal 4 dalam melaksanakan tugas sedemikian dimaksud dalam pasal 3 Polda menyelenggarakan fungsi. Inilah fungsi Polda. Penyelidikan, penyidikan, identifikasi, koordinasi, bla bla bla. Penyelidikan dan penyidikan. Tugasnya siapa? Polda. Siapa pemimpinnya saat itu? Tito Karnavian. Jadi dia bertanggung jawab terhadap rekayasa ini, saudara-saudara. Makanya harusnya rakyat menuntut Tito Karnavian ini, ya, dan Krisnamurti karena sudah dibayar oleh pajak rakyat dengan fasilitas gaji. Harus kita tuntut untuk diperiksa oleh Kapolri. Nah itu ya. Di televisi ada wawancara ya. Dia katanya mengawal ini, Tito Karnavian mengawal kasus Jessica Mokso ya. Bayangkan mengawal langsung kasus ini ya, dan mengawal bukti-bukti ya, mengawal jaksa supaya P21, supaya di persidangan strategi-strategi katanya polisi punya strategi, jaksa punya strategi, pengacara juga punya strategi. Tetapi apa yang dilakukan ya di bawah kepemimpinan Tito Karnavian? Strateginya adalah strategi menipu, ya, cheating, plotting, ya, rekayasa, ya, barang bukti digital direkayasa, flash disk di tangan jaksa berubah-ubah terus, nggak mungkin jaksa yang mengubah itu, ya penyidik lah di bawah pimpinan mereka dua ini, ya. Folder CCTV 3 isinya berubah, ada yang 3 file, ada yang 2 file, folder CCTV 9 juga ada 3 file, ada 4 file, folder CCTV 7 juga ada 2 file, ada 3 file, ada yang dibuat gabungan, ada yang berwarna, kamera 3, kamera 2, aduh berantakan kali, ya. Ya, jadi inilah bagi mereka yang nggak paham, saya ulangi lagi ya. Jadi ketika ukuran awalnya kan ya sesuai dengan poin 27 Muhammad Noah Lazar, ya, bagi yang belum mengikuti, saya ulangi aja ya. Nah, sesuai dengan poin 27 di BAP Muhammad Noah Lazar ya. Jadi rekaman CCTV dalam flash di situ ukuran awalnya adalah ya ukuran aslinya adalah 1920 1080 pixel. Jadi sangat-sangat tajam ya saudara, ada sekitar 2 juta pixel lebih ya dalam satu frame itu. Bayangkan 2 juta pixel, 8 bit depth, 8 bit per kanal, artinya 24 bit per kanal ya. Jadi sangat tajam itu 24 bit, 8 bit per kanal, 24 bit untuk 3 kanal. Jadi kanalnya YUV ya, berarti 3 kanal, Y, U, dan V berarti berwarna. Nah inilah ukurannya 1920 1080. Ukuran aslinya ya. Kalau ukuran asli kalian buka ya dengan decoder video player yang video decoder atau video player, maka kalau 1920 itu ketika kalian double klik maka dia langsung hampir memenuhi ukuran laptop kalian ya yang 16 inci. Nah inilah kehancuran keadilan bagi kita rakyat kecil ya. Kamera 7 yang harusnya aslinya sesuai poin 27 BAP Muhammad Noah Lazar yang tajam pukul 15.57, 17.17 ya. 17.17 itu ya, tepat 1 menit sebelum Mirna Salihin datang, itu mereka turunkan resolusinya ya. Kalau di BAP Christopher sesuai dengan poin 27 BAP Muhammad Noah Lazar ukuran aslinya 1920 1080, di Muhammad Nuh langsung diturunkan ya, karena Muhammad Nuh lah yang bertugas untuk menganimasi ya, merusak resolusi ya, membuat-buat gerakan-gerakan palsu sebelum Mirna Salihin datang ya.
gerakan-gerakan palsu dari Jessica ya 1557 sampai 1717 itu ya, ada menyejajarkan paperback lah, menaruh sesuatu lah, menggeser gelas lah, menaruh sedotan lah, itu semua dikaburkan dan dianimasi oleh Muhammad Noah Lazar. Nah, jadi 960 576 dari harusnya tajam ya 2 juta piksel per frame menjadi hanya 550 ribuan piksel ya, jadi semua objek mengerdil, ketika di zoom ya jadi kabur ya. Jadi itulah perbuatannya. Inilah BAP-nya selalu saya tunjukkan ya. Jadi kita harus meminta ini tanggung jawab si apa ini ya. Ini salah satu bukti dari 37 ya. Bukti pertama ya. Ya. Kamera 7, kamera yang sama, pukul rentang waktu yang sama, dua identitasnya ya, dua metadatanya. Makanya kita harus meminta tanggung jawab Tito Karnavian ini. Dia yang paling bertanggung jawab di sini beserta Krisnamurti. Ya, jangan karena dia sudah Mendagri sekarang lupa kejahatan dia, ya kan? Ya, tanggung jawab dia lah ini. Kenapa rekayasa ini bisa terjadi? Ya, barang bukti, video CCTV yang tajam 2 jutaan piksel per frame menjadi 550 ribu piksel per frame. Secara spasial itu dirusak, secara temporal juga dirusak dari 25 frame per detik jadi 10. Jadi pergerakan yang harusnya bisa kita tangkap secara smooth, artinya 25 gambar per detik, jadi cuma 10 ya. Untuk gampang menghilangkan tangannya Mirna Salihin salah satunya mengambil sedotan sebelum menaruhnya ke dalam gelas. Inilah perbuatan kepolisian Republik Indonesia, saudara. Jadi mereka ini jadi musuh kita, musuh rakyat, gitu loh. Digaji oleh rakyat ya orang ini, tapi jadi rekayasa untuk prestasi mereka. Mumpung ini diliput nasional kan, supaya prestasi, ya. Seolah-olah berprestasi mereka berdua ini, padahal ya prestasi curang, apalah itu? Bukan curang ya, manipulatif. Ya, kalau curang seolah-olah pasif ya. Ya kurang progresif dan terstruktur ya. Ini manipulatif ini. Terstruktur, tertata rapi, terorganisir gitu. Dari atas sampai bawah. Bayangkan, ya 12.000 di bawah pimpinannya dia. Tito Karnavian. 6.000, 600 di bawah pimpinannya Krisnamurti. Hasilnya rekayasa. Jadi kalau kalian nggak masih belum nonton video-video saya sebelumnya, sudah saya demonstrasikan ya, ketika di double klik dengan video decoder apapun, kalau 1080p itu tajam ya, dan langsung memenuhi ini. Saya kira ini ya, langsung memenuhi. Inilah 1080p ya, sekitar 2 MP ya, 2 juta 2 megapiksel atau 2 jutaan piksel per frame inilah ya, besar dan tajam ya. Tapi apa yang kita lihat di Muhammad Nuh itu kecil-kecil, ketika double klik itulah udah dari visual aja udah kelihatannya resolusinya sudah direduksi. Inilah seperti inilah kira-kira. Nah, ketika dibuka Muhammad Nuh Hazar itu di persidangan ya jadi kecil, bahkan banyak yang lebih kecil dari sini. Makanya dia butuh apa namanya, Freemake itu converter ya yang dia pakai itu untuk memotong-memotong, cop ya. Misalnya video CCTV itu ya kalau dia buka itu kan ada kayak ratusan video dipotong-potong dengan berbagai macam resolusinya, terserah dia ya. Gunanya ya untuk bagian ini dipotong, diperkecil, diperkabur. Jadi satu video itu ketika dia buka ya dengan software Silent Still sedia itu sudah dicop-cop dia video itu gitu loh. Sudah menjadi ratusan setiap video itu ya. Itulah gunanya untuk gampang mengedit ya. Nah, inilah jadi kabur-kabur beginilah setelah direkayasa oleh Muhammad Noah Lazar ya, bawahannya mereka dua inilah. Inilah Tito Karnavian dan Krisnamurti ya. Sekarang masih digaji rakyat, bahkan jadi menteri. Negara apa kita ini ya? Negara mafia hukum. Ya. Dengan referensi tadi itu double klik, kalau 1920-80 hampir memenuhi layar monitor ya. Kalau 960 sekitar seperempatnya, dan saya sering perhatikan Muhammad Noah Lazar bukan seperempatnya ya, hampir seperlima, seperenam layar, bahkan makin diperkecil dia ya. Jadi dicop-cop dia
video CCTV itu setiap apa itu jadi dia bagi jadi 100 mungkin 100 potongan lebih. Ini potongan satu dengan lainnya ya dia bisa ubah apanya resolusinya ya. Nah, untuk kamera satu ya Muhammad Noah Lazar itu saya tangkap ada dua ya resolusinya. Dan ini nggak mungkin lah seorang Irjen nggak paham itu ya kabur atau enggaknya video itu ya. Jadi ketika 1614 Muhammad Noah Lazar membuka ya dengan video decoder dia Ceylon Steels itu sesuai dengan ukuran aslinya. Ya langsung besar dia. Coba Glenn. Oh, ini. Oh, set ketika diklik ya. Nah, saya ulangi lagi ya. Dibuka. Nah, inilah video satu ya. Ini setiap matrix ini, elemen apa ini apa ini ya? Video sendiri dia potong-potong nih ya, dia chop 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 ya. Entah apa gunanya selain manipulasi itu kan gitu. Untuk apa dia chop 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 ini sampai satu. Ini video CCTV satu ini ya. Dia chop chop sampai berapa ini? Aduh, sampai ratusan ini. Jadi setiap satu chop ini, satu potongan ini ya, ya terserah dia mengubah-ubah menggunakan remake itu ya, converter itu ya, gratisan dari ini. Baru ini untuk menayangkan zoom zoom ini dia pakai silent stills ya, berbayar. Pajak kita yang bayar itu ya. Inilah video CCTV satu ini ada ratusan dia potong-potong, dia chop 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 semua ini. Kalau kalian lihat nanti di video lain ya, ketika Muhammad Noah Lazar membuka video misalnya CCTV 7, itu ratusan juga ini. Apanya? Dia potong-potong semua, dia chop-chop semua, terserah dia. Nah inilah pada saat dia membuka salah satu potongan dari video CCTV satu, dia sesuai originalnya ya, dibuka dengan decodernya Silent Steel itu yang dia pakai itu langsung memenuhi ukuran laptopnya. Itulah ukuran aslinya sesuai BAP ya. Nah, untuk 16-12 tahun. Itu kan langsung Ya ini. memenuhi ukuran laptopnya itu 1920 1080 ya. Untuk 16-14 kamera satu tidak ada yang perlu diedit dia ya udahlah biarkan aja lah. Nggak ada yang perlu kita tuduhkan Jessica di sini. Ya oke lah, kita biarkan aja gitu. Tetapi untuk 16-12 itu kecil ya, langsung kecil ya. 16-12 kamera satu. Ini bayangkan ini setiap kotak ini adalah potongan potongan video. Kalau saya sering nonton 48 Hours ya, forensik digital itu nggak pernah ada kayak gini ya di Amerika ya. Nggak pernah mereka memotong-motong. Ya utuh aja video saya satu ya satu dua gitu ya. Ini dipotong-potong seperti ini. Aduh, Tito, Tito. Kapolri, Mendagri, aduh, parah. Nah, itulah kan, dibuka itu seperempat aja secara spasial ya, secara monitor laptop. Ini kamera CCTV. Tuh, satu yang sama, ada dua resolusi ya, karena setiap dia potong ya pakai remake itu, terserah dia setelah potong, cok, cok, cok itu, yang potongan satu dia buat resolusinya sekian, video dua resolusinya sekian, suka-suka dia ketika diperlukan untuk menganimasi, membuat pergerakan-pergerakan palsu. Kalau kalian lihat nanti kamera 7 kamera terutama itu ya, ya. Jadi kalau kalian perhatikan di kamera 7 nanti Muhammad Nur Al-Azhar berbagai waktu pada saat dihadirkan itu dia kadang ketika di double klik itu dibuka langsung agak jadi seperempatnya, ada yang lebih kecil lagi, makin kecil banyak gitu. Jadi ya itulah potongan-potongan itu dia manipulasi sesuai dengan apa yang diinginkan ya. Jadi resolusinya dimanipulasi sesuai dengan kepentingan dia
Ya, kita perhatikan di sini, coba nanti kita dia geser. 162143. Jadi pada di depan dari ruang kok ya. Di zoom in aja, di zoom in. Nah, itulah kamera satu ketika di double klik, resolusinya berbeda kan dengan yang tadi 1614, ini 1621 ya, bukan 1612. 1621 ya, 1614 tadi resolusinya besar, kamera satu ya. Nah, berbeda, ini langsung kecil dia. Terus nanti digeret-geret lah sama dia supaya menzoom ya. Ketika digeret itu windownya dia langsung algoritma zooming yang bekerja ya, karena pada saat dia di double click, metadatanya itulah yang dibaca ya, metadata baik lebar, kolom, frame, laju frame, itu semua dibaca oleh decoder ini. Ya, ketika di double click, ya itulah sesungguhnya metadatanya ya. Ya, kalau 1920 maka tadi langsung penuh. Kalau ini kan lihatlah, ya, CCTV yang sama ya dibuka oleh video decoder dia ya pada dua titik waktu itu berbeda. Yang tadi 1614 tajam, kalau ini langsung dia 1621 pada saat menganalisa kopi yang disajikan sama Rangga ya, langsung kecil dia. Tuh, terus supaya tuntas. Iya. nah digeret dia lah untuk algoritma zooming ya, memperbesar ya. Aduh, parah kali bah. Parah kali pekerjaannya si Tito Karnavian dan Krisnamurti ini ya. Ini jenderal apa yang dua ini ya? Jenderal pengkhianat rakyat ini. Ya, bagaimana video itu harusnya ya, data digital itu dipertahankan keutuhannya, integritasnya supaya jangan sampai salah. Jangan sampai salah memasukkan, menersangkakan orang, memidana. Ini mereka main-main pekerjaannya. Suka-suka mereka. Jadi ya kalau nggak kita bongkar nih sekarang ya kejahatan mereka dua ini, ya habislah rakyat. Ya tinggal ya puslapor digital, forensik digital di Mabes Polri yang dikepalai oleh Muhammad Nur Al-Azhar ya kan, tinggal memanipulasi aja ya. Tinggal jadi bukan lab forensik tetapi lab, nggak laboratorium tapi jadi studio animasi di bawah kepemimpinan mereka dua ini. Parah. Belum lagi kamera 4 ya, sudah dibuat kabur ya oleh Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher, itu dibuang lagi informasi warnanya. Padahal 3 kanal ya UV ya, harusnya berwarna ya. Ada U dan V, kanal U dan V menyimpan informasi warna, Y-nya keabuannya. Tapi dia buang U dan V-nya. Ya, inilah dia. Menunjukkan aktivitas yang tadi dari segi yang berbeda. Iya, dari segi yang berbeda. Aktivitasnya sama. Sorry, mohon maaf. Nah inilah yang dilakukan oleh Christopher, disajikan ini. Ya. Padahal di sini trajektori kopi ya, sisa kopi yang diambil divisi agian dan gejala-gejala psikologis warna kulitnya Mirna Salihin digeret dari sini dia ke sini, bukan digeret tapi dibawa pakai kursi roda, harusnya bisa dilihat. Yang paling penting di sini adalah dia buang informasi warna ya, karena dia bawa divisi agian trajektorinya dari sini ke sini, dari meja 54 ke bar sini, ke ujung apa koktail bar itu, meja itu dia buang. Justru inilah perbuatannya si Krisnamurti dan Tito Karnavian ya. Apapun ini tanggung jawab mereka, makanya ya Kapolri harus memeriksa mereka dua ini secara mendalam ya. Bagaimana anak bangsa bisa direkayasa ya, ditahan 120 hari di sel tikus ya oleh perbuatan mereka berdua ini. Ya. Kamera dua juga dibuat juga keabuan, inilah coba. Sudah ada di Bu Devi. Mungkin coba di zoom ya. Inilah disajikan oleh siapa? Christopher ya. Bagaimana sudah kualitasnya kabur, dibuat lagi keabuan, dibuang lagi informasi warna itu. Padahal ini bisa dianalisa sisa
warna kopi yang dibilang Agus Triono katanya kekunyitan, tapi justru kesaksian Agus Triono dan yang lain-lain itu ada berapa orang itu mengatakan kekunyitan, justru dibuang informasi warna itu. Berarti kan saksi dusta itu, si Agus Triono itu dan lain-lain. Kalau nggak saksi dusta pasti ini nggak dirusak informasi warna itu. Kamera 2. Inilah kamera 2 juga dipakai ya, ditunjukkan pada saat psikolog Agus Triono ya. Ini kamera 2 ini. Psikolog Antonia Agus Triono. Antonia Ratianjayani dihadirkan. Inilah kamera 2 ya. Inilah jadi keabuan ketika di double klik ya, tidak full window ya. Berarti bukan 1920 1080 dan dibuat keabuan, padahal di sini bisa diamati gejala psikologisnya oleh dokter atau psikolog ya, sequence kejadian dan lain-lain. Tapi apa mereka buang, dipakai juga bukan hanya pada saat Christopher, pada saat psikolog Antonia Ratianjayani juga. Nah ini kamera 3 ya, sudah rusak secara barbar kali lah, udah rusak hancur sekali kualitasnya. Itu kamera 3 ya, dihancurkan resolusinya, terus dibuat lagi keabuan. Nih, tuh. Pada saat Rasmiati dihadirkan, manajer reservasi ya, kalau nggak salah ya, manajer reservasi. Inilah dia, kamera 3 tuh, dibuka itu. Sudah kecil secara spasial ya, akibat downscaling dibuang lagi formasi warna itu. Padahal di sini bisa dijejak warna kopi, sisa yang diminum Mirna, dan ketika si Mirna Salihin dibawa dengan kursi roda untuk diamati oleh dokter forensik. Tapi justru disitulah dihancurkan oleh timnya Tito Karnavian dan Krishnamurti ini. Brutal kan. Kamera 3 pada saat Jessica Kumala Wongso dihadirkan juga ya, dibuat keabuan. Nih dia nih kamera 3. Padahal di sini bisa diamati fisiologisnya Mirna Salihin ketika dibawa keluar kafe dengan kursi roda, tapi justru dihancurkan semua. Jadi Anda bilang itu ke klinik, setelah dari klinik itu ke Abdi Waluyo. Pada saat Jessica Kumala Wongso dia dihadirkan di persidangan sebagai terdakwa 28 September 2016, kamera 3 sudah kabur, hancur, dibuang lagi informasi warna itu. Kemudian Nah ini ketika disajikan oleh Muhammad Noel Azhar, kamera 3 berwarna ya, bukan keabuan. Ini Muhammad Noel Azhar. Nah ini sudah dia cok-cok sampai berapa ratus video ini ya. Kamera 3 dia cok-cok sebagai banyak begitu ya. Ketika dibuka, ya, ya, ini di kamera artinya ya mungkin seperempat aja ya. Sorot secara laptop, terus kecil dan berwarna. Tadi ketika Rasmiati, ketika Jessica dihadirkan di persidangan, CCTV 3 itu keabuan, grayscale. Tapi Muhammad Nuh pada saat dihadirkan berwarna tiba-tiba. Kacau. Inilah pekerjaannya Tito Karnavian. Makanya mereka ini harus diperiksa. Ya, diperiksa, ditelisik secara mendalam, penjarakan. Gitu loh. Tito, baru Anda dikenal sebagai pahlawan rakyat. Tapi kalau melindungi mereka dua ini udahlah. Ya, punya jabatan, setelah itu dilupakan rakyat. Nggak ada jasanya bagi kita. Oh, yang menyerahkan lagi ke saya kurang ingat ya. Karena Ini ada beberapa kamera 3 keabuan, dia ditunjukkan oleh jaksa, ya. Keabuan. Kalau tadi Muhammad Al Azhar warna ya, ini langsung keabuan dia. Pada saat divisi agian dihadirkan. Nah, ini Yang mencicipi lagi
Mencicipi lagi? Cium ada, tapi kalau Bayangkan, saya suruh saudara, betapa brutalnya kan rekayasa mereka ini ya. Sudah kabur akibat downscaling, dibuang lagi, dihancurkan ya. Pada saat Muhammad Nuh Al-Azhar cuma dikaburkan aja. Mungkin ada beberapa hal yang perlu disembunyikan, ada yang enggak. Ya, kalau mau total disembunyikan ya dihancurkan resolusinya dan dibuang warnanya ya. Khususnya untuk penjejakan warna kobi itu, nah, mereka sengaja kaburkan. Karena nanti akan diminta pengacaranya. Coba lihat itu warnanya, kok nggak kunyit seperti dibilang Agus Riono. Nah, daripada ditanya, ya buat aja lah, hancurkan aja informasinya warnanya. Ya nggak? Tito Karnavian dan Krisnamurti kan, teknik kalian itu. Nah, ini kamera 7 lah ya, pada saat disajikan oleh Muhammad Nuh ketika sidang ya. Ya, sudah dicop-cop berapa potongan video nih. Tuh masih jalan terus dia. Oh, 16, sampai 14, penuh ya. Berapa potongan dia lakukan ini setiap matriks ini ya. Ini adalah hasil potongan video dia gitu. Jadi berbagai macam resolusi dan kerusakan dia lakukan. Nah, inilah ketika dibuka kamera 7 oleh yang ada di tangannya Muhammad Nuh Al-Azhar ya, cuma seperempat secara spasial ya yang kita apa di sini ini. Inilah bayangkan ini cop-copan ini setiap kotak di sini ini satu potongan video. Kamera 7 dia foto sampai ratusan video ratusan potongan file gitu. Ya. Nah, ini kamera 7 ketika yang ada di tangan jaksa ya, ketika Cindy dihadirkan ya 28 Juli ya. Coba lihat, agak lebih besar dia. Resolusinya berbagai macam. Nah, ini dia. Ya kan? Lebih sedikit dari seperempat ya secara spasial. Jadi resolusinya agak lebih baik untuk kamera 7 yang dari tangan jaksa daripada yang di tangan Muhammad Nuh Al-Azhar. Jadi berbagai macam resolusi itu ya saya amati ya. Terus saya tonton ya. Akhirnya saya dapat nih. Inilah ya. Ya, setelah itu baru dia perbesar pakai klik sini ya, kotak itu. Nah, ini kamera 7 ya kualitasnya yang ada di apa video CCTV 7 yang ada di tangan jaksa. Ini lebih kecil dari yang ada pada ketika Cindy tadi ya. Coba kalian perhatikan resolusinya. Ah, itu lebih kecil sedikit ini. Tapi yang pasti bukan 1920 80 karena kalau 1920 sesuai metadata harus ini ya sesuai apa namanya memenuhi ukuran laptop inilah. Berbagai macam mereka cop-cop. Nah, ini baru mereka ini ketika Antonia ya, psikolog Rati Anjayani inilah yang rusak-rusak seperti ini dia mati psikolog. Gimana lah hasilnya nggak sesuai dengan penggiringan mereka-mereka ini ya. Tito Karnavian, Krisnamurti ini sudah sangat rapi rekayasa ini mereka desain ya. Mereka potong-potong ya, Muhammad Nuh itu. Mereka potong-potong sampai ratusan video per kanal. Suka-suka dia. Begitu juga dengan kamera 9 ya. Ini ini pada saat Muhammad Nuh dihadirkan ya, di tangan dia ini. Inilah kamera 9 ya. Dihadirkan sebagai ahli forensik apa? Perekayasa. Oh ya kan dibuka kecil dan ini lihat perhatikan latarnya ini potongan file dari video CCTV 9 ini dia potong. Aduh, parah ya. Saudara pakai apa dia nih? Ya, Premix. Ya, kecil, bukan 1920, 80. Nah, inilah perbuatan brutalnya itu, ya. Dan inilah struktur dari diagram gurita rekayasa oleh Krisnamurti dan Jenderal Tito Karnavian ya. Karena yang bertanggung jawab di sini ya pasti Tito lah ya kan. Nggak mungkin seorang kombes main ini tanpa ini ya kan. Nah, kalau dia nggak terlibat, sudah ribut itu. Tito Karnavian, pasti itu. Kok kalian kira rekayasa ini? Ku konfrontasi dulu. Kalian.
Wah, dia Tito pasti panas lah kan, Tito Karnavian pasti memanggil saya tuh. Apakah benar direkayasa? Kalau enggak, saya penjarakan kalian. Krishnamurti, apa? Muhammad Al-Azhar dan Christopher. Pasti gitu. Tapi diam dia kan, ya karena terlibat lah. Aduh, susah kali sih jawabnya. Ya enggak, Krishnamurti. Jadi ketika di sidang nanti, ditangkap dan di sidang Krishnamurti, bilang aja siapa yang menyuruh kau. Ya, gitu loh. Siapa yang menyuruh kau menginstruksikan mereka dua ini merekayasa kasus ini ya, video CCTV ini. Jadilah kau seorang jenderal yang gentleman. Ya, kalau sudah ditangkap basah kejahatanmu, ya sudah. Ya, itulah endgame-mu. Tanggunglah resiko. Jangan mau tenggelam sendiri. Sebut aja ya yang menyuruh saya. Siapa lagi kalau nggak Kapolda saat itu? Tito Karnavian. Sebut aja kayak gitu. Jangan takut-takut. Hidup cuma sekali aja kok. Oh ya, saya lupa satu lagi ya. Kamera 15. Justru di situ Tempat apa penilaian. namanya dicari sisa warna kopi juga dibawa oleh Devi Siagian dan kawan-kawan ke pantry. Ya, kamera 15 dan posisi sedotan justru mereka hancurkan ya. Inilah jadi berwarna dan kabur nih. Posisi sedotan dianalisa dengan yang kabur dan sudah dikaburkan dan dibuat keabuan formasi warna hilang. Inilah ya berhasillah mereka ya dengan cara manipulatif menjadi jenderal, jadi Kapolri, jadi Mendagri, jadi Kadip Hubinter ya. Tapi ingatlah kalian ya, hukum tabur tuai, hukum karma. Karena karma itu tidak akan pernah salah alamat. Tunggu saja ya. Semoga ada keberanian dari kalau kita nggak bisa berharap ya dengan presiden sekarang ya mungkin kita berharap dengan presiden apa namanya selanjutnya meskipun terlalu lama sebenarnya ya. Oktober ya itu pun sudah sangat terlalu lama harusnya Pak Jokowi bertindak lah ini ya jangan lagi dibuat lama-lama ini udah sangat brutal ini Pak Presiden ya kalau dunia internasional tahu ini kita investor akan lari semua ini bagaimana penegakan hukum kok bisa rekayasa gini kan jadi harusnya presiden lah yang mengambil alih ini gitu loh. Supaya apa? Kalau lalu nanti apa ini terbongkar nih semua dan tidak dan dibiarkan maka semua investor akan lari. Takut karena mereka takut direkayasa oleh orang-orang yang haus jabatan seperti mereka-mereka ini gitu loh. Udah tumbalkan aja selesaikan ini semua walaupun dia mantan Kapolri kek, Mendagri kek, Kadip Inter kek, pokoknya mereka pelaku rekayasa ya. Minimum Tito ini bertanggung jawab pada saat rekayasa di apa terjadi. Ya, nggak mungkin dia nggak tahu gitu ya. Kita tonton dulu videonya bagaimana dia mengatakan mengawal ya. Iya apa ya. Inilah video dia ya di televisi dengan cara ya. Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian menegaskan pihaknya akan mengawal kasus kematian Wayan Mirna Salihin hingga ke tingkat pengadilan. Polisi juga tetap yakin dengan penetapan status tersangka Jessica Wongso. Saat ini polisi masih fokus memperkuat alat bukti yang dibutuhkan akan menguatkan penetapan status tersangka Jessica Wongso. Pihak polisian juga tidak akan menyampaikan apa saja alat bukti yang telah ditemukan, karena hal itu akan dijadikan sebagai strategi dalam proses penyidikan. Sejauh ini, polisi masih yakin dengan penetapan tersangka pada Jessica Wongso karena telah mengantongi 2 alat bukti yang akan digunakan di persidangan. Khusus untuk Mas Ajaya saya tidak ingin mengupdate apapun. Yang jelas langkah polisi di sana sudah muncul di media banyak sekali. Tidak perlu diupdate lagi. Sekarang fokus polisi adalah bagaimana memperkuat alat bukti, meyakinkan teman-teman jaksa. Memperkuat alat bukti rekayasa supaya meyakinkan jaksa. Ya, karena bolak-balik sampai 4 kali katanya bolak-balik sebelum P21
Ya disitulah Muhammad Noor Al-Azhar bekerja keras dengan Christopher ya untuk bolak-balik ya membuat gerakan-gerakan yang dituduhkan Jessica supaya menguatkan itu sesuai dengan keinginannya apa ini si Tito Karnavian ini ya, strategi rekayasa. Pertanyaannya adalah sudah berapa kali mereka ini melakukannya di Republik Indonesia ini ya sebelum kita tangkap bahasa mereka ini. Agar mereka yakin dan P21, dan setelah itu naik ke persidangan. Di persidangan kami akan otomatis akan all out membantu teman-teman jaksa, karena kewajiban polisi bukan hanya pada P21. Kewajiban polisi ya secara moral bahwa kasus yang sudah dilakukan tindakan upaya paksa oleh polisi itu harus kita yakinkan juga bahwa mereka tanpa melanggar azas praduga nggak bersalah. Kita akan membantu jaksa dalam satu teamwork di pengadilan untuk membuktikan siapapun juga yang dibawa ke pengadilan dalam bersalah. Kerjasama yang epic untuk rekayasa barang bukti digital itu ya. Pada jumlah foldernya berubah waktu demi waktu, isi foldernya berubah waktu demi waktu, ada yang isi 2, folder CCTV 7, pada saat Muhammad Noor Al-Azhar, pada saat Agus Triono jadi 3, folder CCTV 9 juga begitu, ya. Sudah hasil potongan-potongan sesuai dengan kepentingan itulah bantuan mereka ya, membantu jaksa untuk merekayasa barang bukti digital itu. Aduh, parah, parah. Berdasarkan alat bukti ya sudah ada beberapa bukti yang kalau orang menahan berarti polisi menahan berarti ada bukti yang cukup, itu 2 alat bukti minimal ya, minimal 2 alat bukti. Terus Ya, keyakinan daripada pas lah ini. 2 alat bukti, salah satunya video hasil rekayasanya Muhammad Noor Al-Azhar ya. Karena pada saat Jessica di persidangan mengaku dikunjungi oleh Krishnamurti, dan Krishnamurti itu katanya sudah memeriksa, menonton video CCTV rekayasa itu dengan seksama ya. Jadi pas itu matching ya statementnya dia dengan pengakuan Jessica itu ya. Aduh, titik rendah kali Indonesia ini. Kenapa kita punya Kapolda kualitas begini, Kapolri lagi. Kacau, kacau. Tembok ini besar sekali, saudara. Saya nggak mau dipancing untuk menjelaskan mengenai alat bukti ya, karena sekali lagi penyidik dalam sistem peradilan kita, penyidik memiliki strategi penyidikan. Teman-teman jaksa, penuntut memiliki strategi penuntutan. Di peradilan, hakim memiliki strategi untuk mengadili. Iya, strategi rekayasa, Tito. Ya, saya udah buktikan itu. 37 bukti ilmiah. Maju kau kalau berani. Ya. Ini Tito Karnavian, 37. Bantahlah ini. Bukti rekayasa yang kalian lakukan ini. Bantah. Itu, maju kau ke depan. Anda Mendagri sekarang. Harusnya punya power daripada saya masyarakat jelata. Tapi saya punya bukti ilmiah yang kalian takuti. Ya, walaupun jabatanmu apapun, pasti takut sama kebenaran ilmiah. Apalagi ini matematika sederhana ya. Ini strategi kalian. Merekayasa barang bukti digital, bekerja sama dengan para jaksa ya. Bukti chat Jessica aja pun diganti pergerakan-pergerakan artifisial. Ya, parah sekali, merusak resolusi. Inilah pekerjaanmu, Tito. Ya, jenderal apaan lah kau? Merusak barang bukti digital, harusnya kau jaga itu barang bukti digital itu dengan sangat sakral. Karena jangan sampai memidana orang dengan salah. Itu bukti digital itu. Ini malah dirusak, dihancurkan. Resolusi spasial, temporal, dibuang lagi informasi warna. Parah sekali. Ya. Anda harus bertanggung jawab ini. Gitu. Tidak bisa Anda lari dari tanggung jawabmu. Walaupun Anda sudah lama meninggalkan jabatan Kapolda ini. Rakyat tidak terima. Karena tersangka akan berusaha ngelak, saksi mungkin akan berbohong ya. Punya strategi. Yang berbohong itu kalian. Nah, pihak yang keempat. Itu loh. Video CCTV direkayasa, barang bukti, flash disk berubah-ubah terus isinya. Ya kalian yang berbohong. Gitu loh.
Mereka kayak saya itu bukan bohong, itu manipulasi terstruktur, itu plotting. Yaitu tersangka dan penasihat hukumnya, pembela, itu juga memiliki strategi pembelaan. Peluru apa polisi punya, peluru apa penuntutan punya, salah satu strateginya adalah bagaimana mematahkan dalil-dalil yang dimiliki oleh penuntut. Sekarang kalau semua dibuka dari, kita masih bertandingnya nanti Ya kalau video 6 bulan. CCTV-nya asli mau dibongkar aja ke publik, kenapa enggak gitu loh. Cuma kan karena video CCTV klaim rekayasa, ya bayangkan BAP-nya aja susah didapatkan. Ya. Seperti saya cuma 1 hari aja BAP itu baru bisa didapatkan. Itu pun sudah pakai orang-orang dalam mencari BAP rekayasanya Muhammad Nual Azhar dan Christopher. Kalau sempat saya dapat 1 minggu aja sebelumnya, sudah habis saya kuliti, saya irisi satu-satu. Itulah tekniknya. Membuat BAP rekayasanya Muhammad Nual Azhar dan Christopher ini susah kita dapatkan supaya mereka lancar Muhammad Nual Azhar. Jadi waktunya sempit sekali bagi saya untuk mengiris-ngiris dulu. Gitu. Itulah strateginya. Strategi curang, strategi manipulasi. Yang kan nih obunya nih, dia juga masukin sesuatu nih. Bisa nggak? Bisa nggak? Pak? Nih. Nih, Ti. Ini dia masukin sesuatu nih, cyanida nih. Ini kita di Polda waktu itu rame-rame sama Pak Tito, ada Pak Krisna. Sama Pak Nah, Tito, jadi kita sama potong dulu Pak lagi. Krisna, bayangkan terlibat langsung si Tito ini. Pengakuannya si apa? Edi Salihin ya. Indonesia ini berduka sebenarnya ya. Bagaimana ya Kapolda, mantan Kapolri ya, Mendagri lagi sekarang. Wih, parah bener. Rekayasa ini jelas tanggung jawabnya Tito Karnavian ya, dan Krisnamurti. Loading dulu. Oh Pak Tito ikut turun tangan. Pak Tito ngelihat ini justru dia panas tuh. Wah, lu bakalan sidang ini scientific rame nih. Dia bilang begitu. Tuh lihat tuh. Nah ini kenapa kita nggak keluarkan Ya, dulu waktu apa namanya, itulah Tito terlibat langsung bahkan menonton video rekayasa itu ya. Aduh, pokoknya Indonesia ini berduka lah kalau nggak ditangani Kapolri ya. Kapolri ini terutama presiden lah ya. Kalau rekayasa ini nggak dibongkar, maka hancurlah, runtuhlah penegakan hukum di Indonesia, Pak Presiden ya. Bagaimana mungkin ya di bawah kepemimpinannya Tito Karnavian, ya Kapolda saat itu terjadi rekayasa yang maha brutal ini. Saya yakin belum pernah terjadi rekayasa yang paling brutal seperti ini ada di Indonesia ya. Gitu loh. Ini harus diperiksa Pak Presiden. Ya, Mendagri saat ini Tito Karnavian, dulu Kapolda dan Kapolri. Ya, karena kejadian itu dia yang bertanggung jawab secara hukum, wilayah hukumnya dia, gitu loh. Dan Krisnamurti ini mulailah investigasi mendalam keterlibatan orang ini dua, Pak Presiden, gitu loh. Ayo Pak Presiden, tinggal 6 bulan lagi Anda ini, tinggalkan legasi yang baik dalam penegakan hukum. Ya, jangan biarkan ini menjadi beban Presiden selanjutnya, gitu loh. Terlalu lama juga Jessica di penjara akibat bukti-bukti rekayasa yang dimanipulasi oleh mereka-mereka ini, Pak. Oke? Gitu, Pak Presiden. Ya, tolonglah buat kami bangga. Terakhir kali. Ya kan? Gitu loh. Oke, pemirsa, sekian dulu dari kami. Baligi Academy di tepian Danau Toba yang indah. Oras.